Selamat siang untuk kita semua yang saya hormati, Bapak Aldon Sinaga sebagai dosen pembimbing satu saya, Ibu Natalia Lucianingsi Sumanto sebagai dosen pembimbing kedua, dan Bapak Dani Juandi sebagai dosen penguji beserta teman-teman yang telah hadir di seminar ini. Berikut ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Studi Kelayakan Bisnis Tomat Cherry Solanum Lycopodium Hidroponik berdasarkan media tanam dengan sistem irigasi tetes di kebun Greenfest. Tomat cherry Solanum lycopodium merupakan salah satu komoditas sayuran hortikultura yang dikonsumsi banyak orang, serta dimanfaatkan buahnya untuk membuat produk seperti saus, sayuran, bumbu masak, dan bahan pangan lainnya. Tomat cherry yaitu komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Kebun Greenfest merupakan perusahaan yang bergerak di bidang hidroponik dalam greenhouse dan terletak di puncak Duren Sosar, Tanah Karo, Sumatera Utara. Berikut ini merupakan rumusan masalah yang saya dapatkan. Yang pertama itu, apakah perbedaan media tanam mempengaruhi perbedaan produksi dalam budidaya tomat cherry hidroponik irigasi tetes? Yang kedua, apakah perbedaan media tanam mempengaruhi perbedaan kelayakan finansial dalam budidaya tomat cherry hidroponik irigasi tetes? Dan yang ketiga, bagaimana standar operasi baku budidaya tomat cherry hidroponik berdasarkan jenis media tanam yang paling layak secara ekonomi? Berikut ini kerangka berpikir yang saya buat, di mana kebun Greenfest belum dapat menetapkan media tanam hidroponik untuk produksi tomat cherry, di mana media tanam tersebut terbagi atas dua, Claybor dan Cocopin. Dengan itu kita dapat melihat kelayakan bisnisnya dengan menggunakan rumus efisiensi R per C rasio, pendapatan, payback periods, NPV, dan IRR. Dengan itu kita dapat menganalisis perbandingan kedua media tanam tersebut sehingga kita dapat mengetahui sistem budidaya atau produksi tomat cherry hidroponik yang layak secara bisnis dan yang terbaik untuk dijalankan. Tujuan dari tugas akhir ini yaitu untuk mengetahui perbedaan produksi atas dua teknik media tanam budidaya tomat cherry hidroponik irigasi tetes, mengetahui perbedaan kelayakan bisnis budidaya tomat cherry hidroponik irigasi tetes berdasarkan jenis media tanam yang digunakan, dan yang terakhir itu merumuskan prosedur operasi standar teknis budidaya tomat cherry dengan sistem vertigasi yang terbaik secara ekonomi. Kontribusi dari tugas akhir ini yang pertama itu, kebun Greenfest dapat menetapkan media tanam yang terbaik untuk budidaya tomat cherry dengan metode irigasi tetes, dan yang kedua itu, petani dan pengusaha hidroponik dapat mengetahui perbedaan kelayakan ekonomi dari pengguna dua jenis media tanam tomat cherry hidroponik, dan yang ketiga itu, mahasiswa dapat memahami dan merekomendasikan sistem budidaya produksi tomat cherry hidroponik yang layak secara bisnis. Tinjauan pustaka. Tomat cherry merupakan tanaman sayur hortikultura yang biasanya dibudidayakan dengan sistem hidroponik di dalam greenhouse. Di Indonesia, kita masih sangat kurang budidaya tanaman tomat cherry, sehingga negara kita masih mengimpor dari luar negeri supaya permintaan konsumen dapat terpenuhi. Oleh karena itu, pasar tradisional sangat jarang ditemukan tomat cherry. Hidroponik merupakan sistem budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah atau hanya menggunakan air sebagai pengganti media tumbuh tanaman. Air juga berfungsi sebagai pelarut nutrisi untuk pertumbuhan tanaman. Hidroponik hanya menggunakan air dan pupuk nutrisi untuk menumbuh kembangkan tanaman. Irigasi tetes adalah sistem pengairan tanaman dengan teknik meneteskan dan mengalirkan air dan larutan nutrisi ke pipa ke seluruh tanaman sesuai dengan debit yang sudah ditentukan. Di kebun Greenfest ada dua jenis media tanam yang digunakan. Yang pertama itu adalah kokopit. Kokopit merupakan media tanam terbuat dari serbuk kelapa dan bersifat organik. Selain ramah lingkungan, kokopit juga memiliki daya serap air yang tinggi yang bisa digunakan sebagai media tanam hidroponik. Yang kedua itu adalah hidroton. Hidroton merupakan media tanam yang terbuat dari tanah liat yang dipanaskan, bahan ini ringan dan berbentuk bulat seperti kelereng. Hidroton memiliki lubang-lubang kecil seperti pori-pori yang sangat bagus untuk ketersediaan oksigen bagi akar. Kelayakan bisnis. Kelayakan bisnis diperlukan untuk menyatakan apakah sebuah usaha bisa dilakukan atau tidak. Dalam sudut pandang ekonomi, kelayakan finansial mutlak dilakukan untuk pemilihan teknologi yang tepat diterapkan. Kelayakan finansial untuk investasi lazim menggunakan metode PB periods, profit, IRR, NPV. Selain itu, penelitian lain menambahkan bahwa kelayakan bisnis dapat diukur
pula dengan metode atau indikator penetapan dan efisiensi. Yang pertama adalah efisiensi net B per C. Net B per C merupakan perbandingan antara present value dan net benefit yang positif dari benefit yang negatif. Digunakan untuk layak atau tidaknya suatu bisnis investasi. Untuk hasil hitungan net B per C rasio lebih dari 1, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan layak dikembangkan. Apabila B per C rasio menunjukkan kurang dari 1, berarti usulan perusahaan tidak layak untuk dikembangkan. Pendapatan merupakan hasil kegiatan penjualan barang atau jasa berdasarkan pemasukan dan peningkatan aktiva suatu perusahaan dan penerimaan dengan biaya total yang dikeluarkan secara nyata. Pendapatan adalah penghasilan yang ditimbulkan dari pelaksanaan aktivitas berdasarkan selisih penerimaan dan biaya total. Yang ketiga itu adalah payback periods. Guna melihat jangka waktu pengembalian modal berdasarkan lama usaha, dapat digunakan perhitungan payback periods. Perhitungan ini merupakan salah satu indikator kelayakan bisnis. Semakin kecil nilai payback periods dibandingkan umur usaha, maka usaha akan dinyatakan layak. Perhitungan ini lazim menggunakan data berbagai penelitian kelayakan usaha, di mana semakin kecil nilai yang disyaratkan dibanding nilai umur usaha, maka dikatakan investasi untuk usaha adalah layak. Net Present Value, NPV merupakan cara untuk mengukur peluang investasi, apakah investasi tersebut layak kita lakukan atau tidak. NPV menunjukkan keuntungan suatu proyek berdasarkan dari penerimaan dikurangi pembiayaan yang dikeluarkan. NPV lebih besar daripada 0 atau positif, maka suatu perusahaan bisa dikatakan menguntungkan. Sebaliknya, apabila NPV lebih kecil daripada 0 atau negatif, maka suatu perusahaan dapat dikatakan merugi dan tidak layak untuk diusahakan. Internal Rate of Return atau IRR. IRR merupakan indikator dari sebuah investasi, di mana IRR sebuah metode yang menghitung bunga suatu investasi dan menyamakan dengan nilai investasi saat ini. Untuk perbandingan IRR dapat dilakukan dengan IRR yang sesungguhnya yang diminta dan yang dikenal dengan tingkat batas. Pengembalian yang diminta dapat diketahui dengan mengasumsikannya. Jika IRR melebihi tingkat pengembalian yang diminta, maka investasi tersebut dapat diterima. Jika nilai lebih kecil daripada pengambilan, maka investasi tersebut ditolak. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kaji terap, di mana dalam penelitian diuji satu atau lebih metode lokasi penggunaan teknologi yang akan dibandingkan dan dipilih untuk diterapkan. Dalam penelitian ini akan diuji dua model budidaya tomat cherry hidroponik irigasi tetes yang menggunakan jenis media tanam kokopit dan media tanam hidroton. Tahapan penelitian yang pertama itu penerapan dua jenis media dalam budidaya tomat cherry hidroponik irigasi tetes. Yang kedua, perhitungan kebutuhan teknis dan biaya. Yang ketiga, perhitungan kelayakan bisnis masing-masing perlakuan jenis media. Yang keempat, pengambilan kesimpulan jenis media dengan kelayakan bisnis. Yang kelima, perumusan prosedur operasi baku budidaya tomat cherry hidroponik irigasi tetes dengan media tanam dengan kelayakan bisnis yang terbaik. Pengumpulan data. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pengamatan langsung pada proses produksi tomat cherry hidroponik irigasi tetes di kebun Greenfest, sedangkan data sekunder diperoleh dari narasumber yaitu pemilik kebun Greenfest serta data yang diambil dari sumber lain oleh peneliti dan studi literatur yang relevan. Metode analisis yang pertama itu adalah tabulasi data merupakan sesuatu yang dilakukan untuk memasukkan semua rekaman data dan bentuk tabel dan dapat mengetahui missing data dan data yang hilang. Kegunaan dari tabulasi data adalah untuk memudahkan dalam proses analisis penelitian. Yang kedua, proses penanganan missing data dilakukan dengan metode regresi. Yang ketiga, analisis deskriptif merupakan bentuk mendeskripsikan data guna memperoleh nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan jumlah dari setiap variabel yang diamati. Dan yang terakhir itu adalah analisis studi kelayakan ekonomi yang dilakukan untuk pengambilan kesimpulan. Penarikan kesimpulan pada analisis studi kelayakan bisnis dilakukan berdasarkan pada yang pertama itu B per C rasio dikatakan layak jika semakin besar B per C. Semakin besar perbandingan antara benefit dengan biaya, yang berarti proyek relatif semakin menguntungkan.
Yang kedua, pendapatan. Pendapatan merupakan hasil dari penerimaan dikurang biaya total. Biaya total meliputi biaya tetap dan biaya variabel. Payback periods digunakan untuk melihat berapa lama investasi bisa kembali. Semakin singkat waktu pengembalian investasi, maka semakin baik suatu investasi. Jika nilai payback periods lebih kecil dibanding umur ekonomi, maka usaha tersebut layak diusahakan dan dikembangkan. NPV. NPV merupakan hasil dari penghitungan manfaat dan biaya pada saat bisnis dijalankan. Jika NPV lebih besar daripada 0, maka NPV usaha layak dijalankan. Rate of return atau IRR digunakan untuk mencari tingkat bunga. Jika IRR melebihi tingkat pengembalian yang diminta, maka investasi tersebut dapat diterima. Jika nilai lebih kecil daripada pengembalian, maka investasi tersebut ditolak. Keadaan umum. Sistem hidroponik yang digunakan dalam kebun greenhouse adalah sistem di dalam greenhouse dan menerapkan teknik hidroponik irigasi tetes terbaik dalam budidaya sayuran, serta memperhatikan berbagai kondisi guna menghasilkan sayuran yang segar, sehat, dan berkualitas. Saat ini kebun greenhouse fokus pada mempertahankan hasil panen agar menghasilkan yang konsisten untuk setiap pemanenan. Salah satu komoditi kebun greenhouse adalah tanaman tomat cherry. Tomat cherry merupakan salah satu tanaman hortikultura yang memiliki potensi serta pasar yang cukup tinggi sehingga layak untuk dikembangkan. Berikut ini tahapan budidaya tomat cherry. Yang pertama itu adalah penyemaian dan penanaman serta penanaman dengan menggunakan 2 media tanam. Yang pertama itu media tanam kokopit dan media tanam hidroton. Dengan itu melakukan pemeliharaan dan pemberian nutrisi setiap pagi serta pemanenan. Deskripsi desain yang diuji. Berikut ini merupakan deskripsi desain yang diuji. Tabel di atas merupakan teknologi dalam sistem budidaya di mana ada beberapa teknologi yang berbeda seperti sirkulasi udara. Media tanam kokopit tidak menggunakan blower, sedangkan media tanam kokopit terdapat 2 blower di dalam greenhouse. Yang kedua, media tanam kokopit dan media tanam hidroton. Yang ketiga, wadah yang digunakan polybag dan menggunakan media tanam kokopit dan das bucket menggunakan media tanam hidroton. Yang keempat itu adalah jumlah volume air yang digunakan, di mana media tanam kokopit hanya menggunakan air itu 1 jam karena daya serapnya lebih tinggi per harinya, dan media tanam hidroton dapat menggunakan 7 jam per hari air. Persiapan percobaan. Perencanaan percobaan yang dilakukan dalam penelitian di kebun greenhouse diambil dari 2 perlakuan media tanam, yaitu media tanam kokopit dan media tanam hidroton. Dan masing-masing tanaman berjumlah 36 tanaman per greenhouse. Masa produksi tomat cherry selama 9 bulan. Missing data. Selama kurun waktu penelitian terdapat set data yang hilang dari pengamatan. Data produksi media tanam kokopit yang hilang di bulan April dan Juni, sedangkan hasil produksi media tanam hidroton, data yang hilang itu ada di bulan Februari dan April. Perbandingan produksi. Hasil analisis deskriptif atas produksi yang telah diperoleh kedua media tanam berdasarkan rata-rata data yang dianalisis jumlah produksi dengan menggunakan media tanam hidroton lebih tinggi dibandingkan dengan media tanam kokopit. Total biaya dari kedua media tanam, di mana biaya tetap dengan media tanam hidroton sebesar Rp111.073.050 dan media tanam kokopit Rp101.497.050. Biaya tetap yang dihasilkan dari kedua media tanam ini berbeda. Media tanam hidroton memiliki biaya tetap yang lebih tinggi dibanding dengan kokopit. Biaya variabel media tanam hidroton terbesar adalah Rp1.843.76. Biaya variabel dengan media tanam kokopit yaitu sebesar Rp263.200.
Rp297. Dari hasil tabel tersebut dapat dilihat perbedaan yang signifikan. Kedua perlakuan layak dijalankan, namun perlakuan terbaik dihasilkan dari perlakuan menggunakan media tanam hidroton. Perlakuan media tanam hidroton memiliki kelebihan yaitu kurun waktu pengembalian investasi lebih singkat, kurang dari 4 tahun. Kesimpulan, perbedaan produksi atas dua teknik media tanam budidaya tomat cherry hidroponik irigasi tetes memiliki hasil yang berbeda, di mana hasil produksi tomat cherry dengan media tanam hidroton sebesar 1.208,5 kg dan kokopit 686,36 kg. Saran saya dapat diketahui dari tabel perlakuan dan perbandingan kedua media tanam tersebut, maka media tanam yang layak dijalankan secara bisnis yaitu media tanam hidroton. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Terima kasih.